Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Fitria dan Mas Muhammad Ari. Hari Ya, hari ini kita akan mempresentasikan tentang marketing dan online selling atau pemasaran dan penjualan online ya. Jadi nanti ibu-ibu bisa ataupun bapak-bapak juga bisa menonton video kami, presentasi kami, dan jika nanti ada pertanyaan dan sebagainya bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Hari ini yang presentasi adalah Mas Ari. Jadi silakan, mungkin presentasinya singkat, jadi nanti bisa ditonton berulang-ulang. Silakan Mas Ari. Oke, terima kasih Mbak Fitria untuk pengantarnya. Ya, di sini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan mengenai marketing dan online selling. Semoga bisa bermanfaat untuk, ya saya panggilnya ibu-ibu atau teman-teman ya enaknya ya. Ibu-ibu aja ya. Ya, untuk ibu-ibu supaya ada pengetahuan ya. Saya rasa ibu-ibu juga sudah tahu lah sebenarnya apa yang akan kita bicarakan ini, dan ya buat yang belum tahu semoga jadi pengetahuan yang berguna, buat yang sudah tahu semoga bisa menambah dan bisa juga membantu teman-temannya untuk lebih memahami apa yang akan kita bahas. Oke, saya mohon izin untuk berbagi presentasinya. Mbak Fitria bisa tolong supaya saya bisa sharing? Oke. Ya, semoga sudah bisa dilihat ya. Jadi kita akan berbicara mengenai marketing dan online selling. Isi dari presentasi ini, pertama kita bicara tentang apa itu marketing, ya secara garis besar saja, dan apa itu bedanya sama online selling. Kemudian kita coba sedikit mencari tahu apa itu riset, mengapa riset itu diperlukan. Kemudian kita akan membahas media-media penjualan itu apa saja sih. Di sini kita bicara tentang media online ya, ibu-ibu ya. Jadi media yang ya bisa dibilang kita manfaatkanlah media online ini, karena sekarang ini kan media online yang bisa memasarkan lebih luas dan dengan biaya yang bisa dibilang hampir tidak ada biaya ekstra ya, mungkin hanya sebatas untuk beli kuota. Dan ya saya rasa ibu-ibu sudah punya juga gadget masing-masing ya. Kemudian kenapa sih pentingnya kita itu punya merek atau brand sendiri gitu loh, bukan hanya sekedar berjualan. Dan terakhir kita sedikit membahas bagaimana cara membuat postingan yang baik ya, yakni fotonya dan teksnya bagaimana. Tentu ya dengan segala keterbatasan saat ini ya kita coba membahas itu, semoga nanti di bulan September kita bisa berjumpa langsung ya untuk ya membuat postingan yang baik dan foto yang baik supaya ibu-ibu juga siap untuk memasarkan produk-produk yang sudah ibu buat. Oke, kita bicara dulu tentang marketing dan online selling ya. Asal marketing itu sebenarnya mencakup keseluruhan proses ya, mulai dari kita riset, kita mau tahu kita mau jualan apa nih gitu ya, produk apa yang ingin kita buat. Kemudian kita juga meriset pasarnya, bagaimana pasarnya, ada nggak yang akan beli produk saya, ya siapa yang harus membeli produk saya nantinya. Kemudian juga riset harga. Kalau kita mau jualan sebuah barang itu kan kita harus kasih harga ya, maksudnya kita produksi habis berapa, untuk biaya iklan, pemasaran habis berapa, dan ya kita jual di harga berapa supaya orang-orang mau beli. Ya, tidak selalu harga yang murah itu menjadikan daya jual suatu barang itu menjadi tinggi. Kadang orang kalau melihat misalnya kita jual murah, kita ambil keuntungan sesedikit mungkin, itu justru jadi bumerang buat kita sendiri ya. Karena kadang orang malah berpikir, ah ini produknya kurang bagus nih, buktinya harganya murah. Atau kalau online selling itu sekarang kadang kalau orang berpikir ini harganya murah sekali ya, ini janjian penipuan. Nah, akhirnya kan itu kan bisa jadi bumerang. Nah, itu ada di riset harga. Kemudian gimana proses produksi? Ya, ibu-ibu kan sudah belajar ya sama Mas Sidik ya, gimana sih cara memproduksi batik, atau ibu-ibu sebenarnya sudah belajar sebelumnya. Mas Sidik memberikan pengetahuan tambahan. Nah, itu lebih ke produksi.
kemudian bagaimana mendistribusikan hingga akhirnya ke penjualan ya. Online selling ini hanya salah satu bagian kecil saja di marketing, yakni penjualannya menggunakan media online ya. Memang kalau kita perhatikan di alur dalam marketing itu ya kita bisa punya ide dulu, kemudian dari ide kita mendesain, dari desain kita ke produksi, dan kemudian terakhir ke penjualan. Nah, ini biasanya sih yang paling banyak uangnya itu justru biasanya kalau sudah di bagian penjualan ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa penting juga bagaimana kita bisa menjual dengan baik. Ya, saya ke riset sekarang, riset atau kita meneliti ya, mencari tahu ya. Oke, produk yang bagus itu tentu saja menjadi sebuah syarat ya, supaya produk itu bisa terjual dengan baik, bisa meledak penjualannya. Ya, sedangkan kalau produknya memang dari awalnya sudah buruk, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan di pasar, ya itu tentunya juga kita menjualnya juga sulit ya. Tentunya untuk itu kita perlu meneliti dulu, meriset dulu, mencari tahu dulu produk apa yang baik ya sebelum kita akhirnya benar-benar mulai memproduksi. Karena kalau kita udah mulai memproduksi kan kita harus keluar uang, keluar waktu, keluar modal. Ya, nanti sia-sia kalau misalnya produk yang dibutuhkan tidak tepat. Misalnya kalau kita di Indonesia kita malah buat apa ya, jaket kulit yang sangat tebal gitu untuk musim dingin. Nah, itu kan pasarnya bukan di sini ya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang diinginkan. Nah, kemudian kita juga harus cek ya kompetitor kita di pasar itu siapa sih yang misalnya sudah berjualan barang yang sama dengan kita jual. Misalnya kalau ibu-ibu mau menjual batik, nah ibu-ibu harus lihat tuh yang sudah berjualan batik siapa gitu ya. Nah, itu kita bisa pelajari juga produk-produk mereka itu seperti apa. Jadi kita ada semacam apa ya, contekan gitu loh. Apa sih yang laku kira-kira ya. Nah, di online ini kita juga bisa lihat ya barang apa yang sering dipesan ya. Kalau dulu misalnya di Bukalapak ya, Bukalapak itu semacam marketplace ya yang bisa dikunjungi. Nah, itu kita bisa lihat tuh produk-produk apa yang sering dicari orang. Nah, itu kan juga jadi acuan buat kita ya kalau kita memproduksi, untuk kita cari barang-barang yang paling sering dicari orang itu apa. Ya. Kemudian eh, yang perlu ditentukan lagi kita cari tahu misalnya siapa sih yang akan membeli produk saya gitu loh. Nah, ketika ibu-ibu membuat sebuah produk, ibu-ibu harus tahu nih siapa yang harus membeli produk saya nantinya gitu loh. Nanti disesuaikan tentunya dengan harganya berapa, kemudian berapa jumlah yang diproduksi itu berapa, desainnya bagaimana, ya kan? Misalnya kalau ibu-ibu ingin membuat batik untuk anak muda, tentu polanya tidak sama dengan batik untuk orang yang lebih dewasa. Pemilihan warnanya itu juga tidak sama kan, harus berbeda kan. Kemudian ya produk kita ya nanti batik ibu-ibu itu harus memenuhi kebutuhan pasar atau keinginan pasar ya, atau menjadi solusi untuk permasalahan tertentu. Misalnya kalau apa sih pasar itu butuh apa sih, butuh kain batik itu untuk apa sih, atau sebagai bahan untuk membuat baju, sebagai untuk apa sih selendang aja, atau ingin membuat apa ya, batik itu kan bisa macam-macam ya, bisa buat horden, bisa buat spray gitu ya, atau bisa buat gendong bayi gitu ya. Nah, atau untuk jadi solusi misalnya ditawarkan juga dalam bentuk apa sih, misalnya orang di Indonesia tuh butuh apa, butuh topi yang lebar gitu ya untuk berwisata, atau butuh sekarang tuh masker gitu ya. Nah, itu artinya produknya bisa menjadi solusi untuk suatu permasalahan tertentu. Kemudian juga dipelajari tentunya tekniknya dan bahan baku produksinya ya, sama Mas Didik waktu itu sudah belajar ya. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa memberikan tambahan pengetahuan buat ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kita harus pelajari lagi adalah ya bagaimana kita mempromosikan dan memasarkan produk kita. Ya kalau misalnya kita punya barang-barang yang bagus, kalau kita tidak bisa memasarkannya tentu juga agak sulit ya untuk barang itu bisa laku keras ya, bisa terjual banyak ya. Jadi memang syaratnya produknya sendiri itu harus bagus, tapi juga tergantung juga bagaimana kita memasarkan produk kita. Oke, media penjualan. Sekarang kita membicarakan bagaimana caranya kita menjual ya. Kita kan tadi udah bicara tentang online selling ya. Kita harus menjual menggunakan media-media di dunia maya ya, online ya. Nah, setiap media-media ini punya penggunanya sendiri-sendiri. Misalnya ibu-ibu ada yang sudah kenal Facebook kan,
atau mungkin ibu-ibu yang masih muda, ya tidak harus muda ya, ibu-ibu yang apa ya, yang melek informasi itu biasanya juga punya Instagram gitu ya, anak muda tuh banyak yang menggunakan Instagram dan YouTube gitu ya. Nah, ini media-media ini perlu kita ketahui juga ya, kita pelajari ya. Kalau bisa, saran saya ibu-ibu punya akun untuk media-media ini. Jadi sambil memiliki akunnya, sambil kita mempelajari juga media-media ini bisa digunakan seperti apa untuk memasarkan gitu ya. Nah, ini, kayak Facebook, Instagram, dan YouTube itu jadi tidak semua orang punya media-media itu. Untuk itu kita harus membaca juga nih, misalnya kalau, orang yang ingin kita jual itu mereka banyak menggunakan media yang apa, ya. Tapi karena ini semua untuk membuka akun itu gratis kan, tidak ada salahnya kalau kita mencoba membuka sebanyak mungkin akun akun di media sosial itu. Oke, kemudian, tapi nanti juga seiring waktu kita pelajari ya, mana media yang paling cocok untuk produk kita. Karena kan untuk, me-manage akun itu juga butuh waktu dan kemampuan juga ya. Kemudian perlu dibedakan juga ya, ibu-ibu, apakah produk yang kita tawarkan itu produk yang ditawarkan atau produk yang dicari. Nah, apa bedanya di sini? Jadi, kalau produk yang dicari itu misalnya kalau kita butuh sesuatu, kita tuh mencari gitu ya, maksudnya biasanya itu kebutuhan yang apa ya, istilahnya kita membutuhkannya itu karena kita harus menggunakannya, karena kita butuh. Jadi itu kita cari biasanya di blog, di marketplace, ya ada kata kuncinya ya kan. Kalau kita mencari kain atau mencari barang tertentu, itu kita ketik kata kuncinya. Bedakan dengan produk impulsif atau yang ditawarkan, yaitu produk yang kita rasa awalnya tidak terlalu kita butuhkan gitu ya, kita tidak tertarik gitu ya. Biasanya produk seperti ini seperti barang hobi gitu ya, kayak misalnya tas-tas atau sepatu yang bagaimana, tapi tentunya itu bisa dilihat apakah itu barang yang dibutuhkan atau barang hobi ya. Nah, untuk barang-barang yang seperti ini biasanya ditawarkan di grup WhatsApp atau Instagram atau Facebook. Jadi sebenarnya orang nggak terlalu membutuhkan ini, ya. Orang tidak membutuhkan barang-barang ini, tapi ya kita jadi barang-barang itu harus ditawarkan. Nah, media-media yang cocok itu biasanya di WhatsApp, Instagram, atau Facebook. Nah, kalau misalnya ibu-ibu nanti ingin menjual atau ibu-ibu sebagai pengusaha, penjual, ya kita tidak harus menguasai semua media itu ya. Kalau kita sudah profesional, kita bisa menyewa orang lah istilahnya untuk mengasuh media itu. Tetapi ya tentunya karena kita masih di awal, ya kita harus bisa lah minimal memahami gitu kan, ini media ini apa saja, bagaimana isinya ya. Nanti ketika memang usahanya berkembang, ibu bisa konsentrasi ke hal yang lain, memang kita perlu orang untuk bisa me-manage itu. Makanya kalau kami sendiri dari tim menyarankan ya kalau ibu-ibu tuh bisa lebih kompak gitu ya di dalam sebuah grup. Jadi bekerja sama gitu loh, membagi keahliannya untuk misalnya yang satu lebih baik apa konsentrasi di produksi, yang satunya meriset pasar, yang satunya juga bisa apa sih mengasuh media-media ini ya, mendalami pengetahuannya. Tentu itu lebih baik ya kalau kita bisa bekerja sama satu sama lain.